Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kami rela walau dalam neraka asal selalu bersamanya. Bersamanya dengan pengertian bersama Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kiasan ini tidak dapat dipahami apa adanya, dan kemungkinan setiap kata ada dua makna yang berbeda pengertiannya. Seperti surga di telapak kaki ibu, yang berarti ada dua sisi, ibu dan anak. Bagi anak wajib berbakti kepada orang tua, bagi ibu wajib memberi surga untuk anaknya. Apakah semua berjalan dengan mulus? Banyak para ibu atau orang tua yang tega membuang anaknya. Begitu sebaliknya, anak kepada orang tuanya. Akan tetapi itu semua sudah jadi jalan hidupnya darinya. Terkadang sudah berusaha semampunya, akan tetapi tidak dapat terjangkaunya hal itu. Setiap diri pasti ada kekurangannya, dan terkadang yang baik belum tentu diterima baik juga. Itulah kehidupan bersosial. Rela di dalam neraka asal bersama Tuhannya. Lalu Tuhan yang mana? Memang umatnya baginda Nabi Muhammad SAW sepakat zatnya yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan semua alam yang ada. Akan tetapi banyak perbedaannya dalam memahaminya. Tuhan Maha Satu, ada yang memahami zatnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya satu hakiki dan sama dengan kesemua asma sifatnya ke-99. Ada banyak pemahaman yang menyangka zatnya sama dengan makhluknya. Tuhan mereka beranggota badan dan membutuhkan tempat. Sesungguhnya yang tidak bersamanya itu pasti ke dalam neraka nantinya. Karena Tuhannya bukan yang menciptakan semua alam semesta, atau tauhidnya tidak menauhidkannya Tuhan yang sebenarnya, karena ingkar dengan seruan ayat yang intinya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan zatnya makhluk. Mereka tidak menghiraukan seruan ayat Al-Quran, dan mereka hanya menuhankan hantu. Karena tauhidnya bermasalah, sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas atau sisi ayat Tuhan dekat, hanya mereka imani satu sisi, dan sisi ayat yang lain diingkarinya. Yang ingkar dengan ayat tidak layak disebut orang Islam, atau hanya orang yang kafir. Orang Islam wajib iman dua sisi ayat atau semua ayat Al-Quran. Semua yang beragama keinginan mendapatkan surga dunia dan akhirat. Bila salah iman, di akhirat pasti neraka yang akan didapatinya. Bila benar imannya, baru akan ditimbang amalnya banyak yang mana. Bila banyak amal baik, tentu surga akan terbuka, pintu surga akan terbuka. Bila banyak salahnya, mampir dulu ke neraka, itu pun wewenangnya Tuhan. Akan tetapi Tuhan Maha Adil. Diri manusia ada jasad, pikiran, hati, ruh, dan jiwa. Secara ilmu syariat itu wewenangnya manusia, sedangkan secara hakikat itu wewenangnya Tuhan.
Contohnya, bila kalian merasa lapar dan ingin kenyang, wajib berusaha untuk makan sedangkan menjadi kenyang atau malah sakit perut, itu kuasanya Tuhan. Begitu juga kita sebagai makmum, bila imamnya tidak bersamanya atau iman kepadanya, apa yang akan terjadi? Begitu juga kalau umat manusia dipimpin orang yang ingkar dengan adanya Tuhan, bahkan menganggap dirinya Tuhan, mau dikemanakan orang yang beragama, dan apalagi mereka bersekutu dengan iblis yang sifatnya hanya untuk menyesatkan umat manusia atau anak cucunya Nabi Adam. Bila salah iman, pasti neraka balasannya. Wassalam.